Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu kemarin, yaitu terkait dengan perbuatan ekobrik. Hari ini kita akan presentasi. Kemarin kalian sudah melaksanakan mulai dari pengumpulan bahan, alat sampai dengan pembuatan ekobrik. Hari ini kita akan lanjutkan dengan presentasi secara berkelompok. Guru harap kalian semua mengikutinya dengan baik, memperhatikan dengan baik. Sebentar nanti pada saat presentasi itu ada diskusi, ada tanya jawab yang dilakukan, ada dari kelompok lain yang nanti akan bertanya ke kelompok kalian. Guru harap kalian harus aktif untuk itu. Ketika ada yang bertanya, kalian wajib untuk menjawab. Terkait dengan apa? Terkait dengan perbuatan ekobrik. Kita akan berdoa. Ketua kelas ada Wafi pimpin kita dalam doa. Silakan Wafi. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Wafi yang sudah memimpin kita dalam doa. Semoga kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Guru Eca Fadilaih. Eca Fadilaih. Fadilah P. Iya. Oh iya. Eca keterangannya apa? Sakit guru. Ya, kita sama-sama berdoa semoga Eca bisa sembuh, kemudian bisa kembali mengikuti pembelajaran sama-sama dengan kita. Ya, berikut materi pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari yaitu terkait dengan upaya menghadapi globalisasi di bidang lingkungan hidup. Siapa yang belum? Sarah belum? Sudah kan? Iya, tadi dulu positif. Iya. Kabar baik kan? Baik. Kalian kabar baik biar kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, hasilnya juga nanti akan baik. Yang berikut materi pembelajaran, masih ingat materi pembelajaran kita yang kemarin? Masih. Ini apa materi pembelajaran yang kemarin? Ya, globalisasi di bidang. Oke, saya tanya dulu, apa itu globalisasi? Iya, silakan. Globalisasi adalah perubahan secara penyeluruhan atau mendunia. Perubahan secara menyeluruh karena terjadi hampir di sebagian besar dunia, lingkup dunia, semua mengalami globalisasi. Oke, kemudian dalam bidang budaya, contoh globalisasi di bidang budaya, ada yang tahu yang ada dalam kehidupan kita di sini? Ya, kayak rambut yang berbeda. Apa lagi? Perbedaan makanan cepat saji sama makanan khas. Oh iya, makanan cepat saji dan makanan khas Indonesia atau khas Papua, toh? Sagu, papeda, ikan bakar, cepat saji, kenaki, burger, kentang goreng, pizza, nah, ya itu materi yang lalu. Kemudian, ya, bagaimana hasil dari pembuatan ekobrik yang sudah kalian buat, kalian lakukan? Apakah semua sudah selesai? Sudah. Ada kendala tidak yang dihadapi pada saat pembuatan? Ada. Kendala apa? Iya. Jadi seperti menemukan sampah itu kan kotor, jadi harus dibersihkan dulu terus dikeringkan. Ada kendala lain? Ekobrik. Ya, mengetahui cara pembuatan ekobrik. Jadi kalian Satukan. Motornya serong-serong, jadi tidak harus nyatu, jadi bisa disatukan. tapi semua bisa diatasi kan? Bisa. Mantap, iya. Berarti untuk hari ini kalian siap untuk presentasi. Siap. Ya, berikut tujuan pembelajaran yang hari ini yang akan kita capai. Ya, yang pertama
peserta didik dapat mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi di bidang lingkungan hidup. Ini tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi penanggulangan sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik dapat merencanakan langkah-langkah pembuatan ekobrik sebagai salah satu upaya penanggulangan sampah plastik di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat membuat ekobrik dari bahan sampah plastik sebagai salah satu upaya penanggulangan sampah plastik di lingkungan sekolah. Oke, kelima, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang upaya menghadapi globalisasi di bidang lingkungan hidup dengan mengurangi penggunaan sampah plastik di kehidupan sehari-hari. Penilaian yang nantinya akan Pak Guru ambil dalam pelaksanaan pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap ini terkait dengan sikap tingkah laku kalian mulai dari awal sampai dengan akhir. Pada saat presentasi, pada saat evaluasi, pada saat mengerjakan tugas yang diberikan, LKPD yang diberikan, itu semuanya dinilai di penilaian sikap. Kemudian yang berikut penilaian pengetahuan. Nanti sebentar di akhir pelaksanaan pembelajaran ada evaluasi yang Pak Guru berikan. Ada soal-soal yang Pak Guru berikan, kalian wajib untuk mengerjakan atau mengisi. Oke. Berikut penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan berkaitan dengan nanti ada tugas LKPD yang kalian kerjakan di dalam kelompok. Ada hasil yang kalian buat yang nantinya akan dikumpul di presentasi di depan, kemudian dikumpulkan ke Pak Guru. Berikut. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil pembuatan ekobrik kita dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi mulai dari tahapan awal yang kalian susun, mulai dari pemilihan bahan, alat, kemudian prosesnya seperti apa, sampai pembuatan hari ini kalian akan mempresentasikannya di depan masing-masing kelompok. Kemudian nanti di dalam presentasi nanti ada tanya jawab. Ada dari kelompok lain nanti akan memberikan pertanyaan kepada kelompok yang mempresentasi di depan. Kemudian yang kelompok mempresentasi itu wajib untuk menjawab. Bisa dipahami? Bisa. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke. Selanjutnya Pak Guru persilakan kepada kelompok 1 untuk maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya tentang pembuatan ekobrik. Ya, kelompok 1 dipersilakan. Kegiatan pembuatan ekobrik tadi kelompok sudah laksanakan, sudah buat di depan mulai dari awal. Waktu masing-masing kelompok untuk presentasi 2 menit. Ya, yang pertama mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menunjukkan karya kami. 1. Merancang produk. Berdasarkan informasi adalah kalian temukan mana produk ekobrik yang akan kalian buat, kemudian buatlah rancangannya. Kursi, mengumpulkan bahan, membuat rencana, membersihkan sampah dan mengeringkan. 2. Tuliskan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk ekobrik, yaitu gunting, lakban, sampah plastik, dan botol bekas. Tuliskan langkah kerja pembuatan ekobrik berdasarkan alat dan bahan yang telah kalian tentukan. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sampah plastik. Selain sampah plastik masih ada yang lain? Seperti bungkusan makanan atau sampah-sampah yang tidak terpakai. Sekian presentasi dari Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Apakah ekobrik dapat mengurangi
plastik? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 3 dan akan ke kelompok 2 dan akan kami jawab. Dibuat sampah plastik. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Terima kasih dari kelompok 1 telah memberikan pertanyaan kepada kami. Bagaimana dampak dari kegiatan ekobrik? Dampak dari kegiatan ekobrik adalah mampu memberikan kehidupan baru bagi limbah sampah plastik karena dapat mengubah limbah sampah plastik menjadi lebih bermanfaat dan dapat mengurangi limbah sampah di sekitar kita. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak, ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kelompok 3, tambah. Ya, demikianlah tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 sudah sangat luar biasa karena mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir semua sudah dilaksanakan, kemudian dikerjakan secara berkelompok, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, berikut untuk penilaian untuk kelompok 2. Kelompok 2 pun sama, bahkan hasilnya itu beda dengan kelompok 1 dan kelompok 3. Hasilnya luar biasa, mereka membuat meja tools. Nah, hasilnya luar biasa, mulai dari tahap awal lihat kerjasama disusun secara baik, jadwal juga demikian sampai pada saat pembuatan sampai pada saat presentasi. Kalian luar biasa, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, berikut untuk kelompok 3. Iya, kan untuk kelompok 3 juga luar biasa, sangat bagus kekompakan kalian. Mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir sampai saat presentasi. Bagus, Feby, cara menyampaikannya sangat bagus, sangat luar biasa, sangat menguasai. Artinya prosesnya dari awal sampai dengan akhir diperhatikan secara baik. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya anak-anakku sekalian, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu? Pembuatan ekobrik merupakan salah satu upaya mengurangi sampah. Iya, benar. Ya, jadi salah satu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini benar yang tadi disampaikan oleh Rizkia bahwa pembuatan ekobrik itu mengurangi sampah yang ada di lingkungan, bukan menghilangkan, tidak, tapi mengurangi. Kenapa? Karena sampah ini setiap hari kan pasti banyak. Tahu di setiap rumah, bayangkan rumah yang banyak ini, setiap hari ada sampah yang dihasilkan. Jadi kita melaksanakan proyek pembuatan ekobrik ini hanya bermaksud untuk mengurangi sampah, bukan menghabiskan, memanfaatkan sampah. Kira-kira ada yang tahu langkah-langkah pembuatan ekobrik? Ya, silakan. Pertama, sampah dikumpulkan lalu dicuci, setelah itu dikeringkan, lalu digunting-gunting kecil-kecil, lalu dimasukkan ke dalam botol, lalu dipadatkan menggunakan tongkat, setelah itu dibentuk seperti meja, lalu diikat pakai tali langsung, setelah itu dilakukan. Sekalian, kita bersama sudah melaksanakan kegiatan pembuatan ekobrik mulai dari awal sampai dengan akhir. Kiranya hasil ini yang bisa kita buat. Nah, memang terdapat banyak kekurangan, tapi kita harus syukuri bahwa setidaknya kita sudah bisa untuk membuat ekobrik. Kedepannya lagi, maksudnya nanti dengan berbagai referensi yang nanti akan kita pelajari, kedepannya mungkin kita bisa menghasilkan menghasilkan ekobrik yang jauh lebih bagus lagi hasilnya. Guru berharap kalian akan tetap belajar untuk pembuatan ekobrik supaya hasil yang ke depan itu mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Mungkin hasil produk ini bisa kita jual atau kita manfaatkan. Bisa toh? Bisa. Anak sekalian, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kenapa bisa menyenangkan? Karena bisa tahu lebih banyak tentang pembuatan ekobrik. Iya, karena kalian bisa tahu cara pembuatan ekobrik.
tahap awal sampai dengan tahap akhir semua sudah dilaksanakan, kemudian dikerjakan secara berkelompok, luar biasa sangat menguasai. Artinya prosesnya dari awal sampai dengan akhir diperhatikan secara baik. Berikan aplaus. Ya, selanjutnya ya, anak-anakku sekalian, seperti penyampaian Bu Guru di awal bahwa nanti di akhir pembelajaran ini Pak Guru akan melaksanakan evaluasi untuk mengukur pengetahuan kalian, penilaian pengetahuan kalian. Maka Pak Guru akan membagikan soal, kalian kerjakan secara individu, tidak boleh kerja kelompok. Kalau kerja kelompok sudah selesai tadi, ini evaluasi kerja individu, masing-masing orang mengerjakannya sendiri-sendiri. Guru berharap kalian kerjakan secara baik, ya, diperhatikan secara baik, baca soalnya, biar hasilnya nanti baik. Ya. Ya, Tafel, Mana Tafel, Wahyu. Ya. Jangan sendiri-sendiri. Alif. Ya, anak-anakku sekalian, pertemuan kita hari ini cukup sekian. Untuk pembelajaran berikutnya di minggu depan nanti kita akan mempelajari terkait dengan, ada yang tahu materinya apa? Saya Pak Guru, globalisasi. Ya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pertemuan kita hari ini sudah kita laksanakan dan sudah selesai. Guru menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang sudah melaksanakan proyek mulai dari awal, mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir, mulai dari pengumpulan bahan, alat, penyusunan jadwal, sampai dengan pembuatan ekobrik, kemudian sampai dengan presentasi. Kalian luar biasa sudah melaksanakan secara baik, diskusi dalam kelompok secara baik. Kemudian untuk pertemuan hari ini, kurang kita cukupkan sekian, kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Namun sebelum kita tutup, Pak Guru mempersilakan kepada Wahyu untuk memimpin kita dalam doa. Menurut Wahyu, silakan. Mari Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anakku sekalian, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi